Apa itu mental disorder? Mental disorder adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap atau tingkah laku dan penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri. Hal tersebut dapat menyebabkan disfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum dimulai, mohon untuk tidak mendiagnosa diri sendiri. Apabila kalian atau kerabat mengalami gejala-gejala gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Dalam video ini akan menjelaskan 4 mental disorder yang sering ditemukan pada remaja. Yang pertama, ansietas. 20% mungkin tidak terdengar banyak, tetapi itulah angka penduduk dunia yang menderita ansietas. Di Indonesia sendiri, ada 39 juta dari 238 jiwa penduduknya yang mengalami ansietas. Ansietas mempunyai beberapa ragam. Fobia, gangguan panik atau panic disorder, gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder, dan hipokondriasis. Mereka semua dikategorikan oleh rasa khawatir yang hampir tidak bisa terkontrol. Dan disertai pula oleh gejala-gejala lain seperti sulit untuk tidur, nyeri otot, dan sakit perut yang mengacaukan beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari, seperti relasi, sekolah, dan pekerjaan. Kabar baiknya, ada beberapa treatment dan pilihan yang dapat diambil, termasuk beberapa jenis terapi yang berbeda dan obat-obatan. Yang kedua, depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang cukup umum, namun serius. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2018, sebanyak 6,2% penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 24 tahun hidup dengan depresi. Dan angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Sesekali, suasana hati yang sedih adalah respon normal untuk situasi yang negatif. Namun, depresi biasanya menyebabkan perasaan sedih yang berkepanjangan, bahkan lebih dari 6 minggu. Depresi bermanifestasi secara berbeda pada wanita dan pria. Wanita cenderung mengalami depresi sebagai perasaan sedih, ketidakberhargaan, dan rasa malu atau rasa bersalah. Sedangkan pria cenderung salah mengira simptom dari depresi sebagai tanda kelelahan dan menjadi mudah jengkel. Gangguan ini mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bagaimana kita menangani serta melalui kegiatan sehari-hari, seperti makan, bekerja, bahkan tidur. Tidak bisa dipungkiri, banyak yang berpikir bahwa depresi hanyalah suatu fase yang akan lewat begitu saja. Yang perlu kita mengerti adalah bahwa depresi merupakan suatu gangguan jiwa yang bisa mengancam nyawa. Perawatan umum untuk depresi biasanya adalah terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, terapi psikodinamik, kelompok pendidikan psiko, antidepresan, dan berbagai terapi stimulasi otak. Yang ketiga adalah bipolar. Bipolar disorder adalah gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi secara tidak wajar. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar akan berganti-ganti antara dua fase suasana hati yang berlawanan, yaitu fase mania dan fase depresi. Kedua fase ini bukan sekedar perubahan mood yang dialami orang biasanya, karena fase-fase ini dapat berlangsung selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ketika mengalami fase mania, penyandang bipolar biasanya akan menjadi hiperaktif, ingin melakukan banyak hal sekaligus, dan lebih nekat dalam mengambil sebuah keputusan. Hal sebaliknya terjadi ketika dalam fase depresi. Penyandang bipolar akan merasa lesu, berbicara sedikit, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Mereka bahkan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sederhana sekalipun, dan juga kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang biasanya digemari. Beberapa orang dapat mengalami fase ini secara bersamaan. Gejala ini dikenal sebagai fase campuran.
di mana seseorang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Hidup berdampingan dengan bipolar tidaklah mudah, tetapi orang yang berjuang dengan gangguan ini dapat menemukan berbagai pengobatan dan perawatan, seperti konseling tradisional, untuk membantu mereka menemukan lebih banyak keseimbangan dalam kehidupan. Yang keempat adalah skizofrenia atau psychotic disorder. Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang paling umum. Setiap penderita skizofrenia dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Secara sederhana, gejala-gejala ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu gejala positif, negatif, dan kognitif. Gejala positif skizofrenia adalah terjadinya perubahan pada tingkah laku dan pikiran, seperti berhalusinasi, yaitu melihat, mendengar, atau bahkan mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala negatif merupakan timbulnya sikap apatis terhadap lingkungan sekitar, merasa hampa dan tidak termotivasi melakukan apapun. Sementara itu, gejala kognitif lebih sulit untuk dilihat. Pada umumnya, gejala ini menimbulkan kesulitan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Contoh yang paling sering terjadi adalah kesulitan untuk berkonsentrasi. Seseorang dapat dikatakan menderita skizofrenia apabila dirinya mengalami gejala-gejala tersebut, dan juga gejalanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan sehari-hari. Bagi orang yang sehat mental, mungkin mudah untuk menyepelekan gangguan kejiwaan, mengecapnya sebagai kurang ibadah, atau sekedar lebay, atau caper. Namun, bagi penderitanya, gangguan kejiwaan mereka sama nyatanya dengan udara yang kita hirup, dan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Menjalani hidup sebagai seorang penderita gangguan mental adalah menjalani hidup yang penuh kesepian. Tetapi, bersama kita dapat merubah hal tersebut, mulai dari berhenti mengecap penderita gangguan mental sebagai orang gila. Stigma tersebut hanya akan membuat penderita gangguan mental semakin menghindari perawatan yang diperlukan dan membuatnya semakin dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, pahami mental disorder lebih dalam. Seringkali, hal yang kita takuti adalah hal yang tidak kita pahami. Semakin banyak orang yang memahami mental disorder, semakin banyak pula penderita gangguan mental yang tertolong. Dengan adanya lingkungan yang suportif, serta perawatan medis dan pengobatan yang konsisten, semua gelombang yang akan dihadapi penderita gangguan jiwa bisa dihadapi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, daripada membuat mereka semakin tersudut oleh kenyataan, lebih baik kita beri mereka validasi dan dukungan agar dunia yang mereka hadapi menjadi sedikit lebih ramah. Sekian, apabila Anda atau orang yang Anda kenal memerlukan layanan kesehatan mental, silahkan cek link di deskripsi yang sudah disediakan. Sampai jumpa!